Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yaitu pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Selanjutnya, di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Hierarki tujuan kurikulum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Adapun taksonomi tujuan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP atau Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi, tujuan tersebut bukanlah suatu yang harus dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Apabila setiap guru memahami kegunaan perumusan tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan mengajar secara efektif. Adapun tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan yang didasarkan pada tingkah laku. Dan yang ketiga, tujuan yang lebih jelas dirumuskan secara operasional. Berikut pengertian indikator pencapai tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusun alat penilaian. Karena indikator merupakan KD yang spesifik, apabila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi sudah dapat terpenuhi, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Adapun pertimbangan dalam pengembangan indikator adalah yang pertama, dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
Yang kedua, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan terobservasi. Indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian dalam Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006. Selanjutnya, fungsi indikator pencapaian tujuan. Ada beberapa fungsi indikator yang dengannya menjadikan penting pada perumusan indikator dalam penyusunan silabus. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, yang mana tanda-tanda tersebut akan lebih spesifik dan dapat diamati pada diri siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, dan penentuan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Lalu, sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, rencana pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Yang selanjutnya ada sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Lalu, bahan ajar merupakan materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya ada sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar, dan rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Adapun langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan, di antaranya menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan atau dikembangkan sebelumnya. Menganalisis karakteristik mata pelajaran, keragaman kompetensi siswa dan potensi sekolah. Menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. Penggunaan kata-kata operasional dalam merumuskan kompetensi inti dan kompetensi dasar di atas biasanya dikembangkan dengan menggunakan level-level kompetensi yang relevan. Adapun cara merumuskan tujuan, terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran yang disingkat menjadi ABCD, yaitu Audience, Behavior, Condition, and Degree. Mungkin cukup sekian pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.